sukacitaku kini pergi padanya. Teman-teman, sebelum kita mulai ibadah, kita berdoa dulu ya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau mulai ibadah. Tuhan tolong berkati kami supaya kami bisa hidup dengan rapi dari awal
Mari adik-adik kita mempersiapkan hati kita untuk lebih sungguh lagi mendengarkan firman Tuhan yang akan diberitakan oleh kakak-kakak sekolah minggu. Katakan, Bapa Engkau sungguh baik. Mari adik-adik kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan atas kasih karunia-Mu dalam hidup kami, sehingga kami boleh beribadah pada pagi hari ini Bapa di hadapan-Mu. Dan Tuhan, sebentar kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh kakak-kakak. Tuhan, tolong berikan kami hati yang lebih sungguh untuk mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik semuanya. Wah, keren-keren semua ya hari ini. Kakak senang banget ya. Adik-adik semuanya sudah ready, duduk manis untuk siap mendengarkan firman Tuhan pastinya. Oke adik-adik semua, hari ini sebelum kakak berbagi cerita tentang firman Tuhan hari ini, kakak mau ajak adik-adik semua untuk bermain. Atau kita mau main game nih. Wow, game apa kak? Ayo kira-kira adik-adik mau main game apa nih? Pasti adik-adik semua udah jago ya main game yang ada di handphone, main game yang ada di komputer. Wah, hari ini kakak mau ajak main game yang sangat mudah sekali. Bahkan adik-adik yang paling kecil pun bisa. Apa itu gamenya? Kakak kasih tahu ya. Hari ini kakak mau ajak adik-adik yang ada di rumah
untuk kita menebak gambar. Menebak gambar. Judul permainan kita hari ini adalah mana sih gambar yang menyenangkan hati Tuhan. Adik-adik siap ya? Kakak kasih kuncinya. Kalau seandainya atau jika seandainya gambarnya itu adalah menyenangkan hati Tuhan, adik-adik langsung nih tangannya semua begini nih ya. Posisi smile, berarti Tuhan senang ya. Tapi kalau gambar yang kakak tampilkan itu membuat hati Tuhan sedih, gimana gambarnya? Tangannya gini ya. Apa emotikonnya tuh biasa kalau gambar begini nih. Jelek ya, nggak ada senyumnya. Oke, siap ya? Siap-siap semuanya. Tangannya begini dan begini. Oke, gambar pertama. Kira-kira gambar ini menyenangkan hati Tuhan nggak ya? Ya betul. Wih, semuanya begini ya, smile ya. Kalau kita rajin berdoa pasti Tuhan senang sekali. Siap? Gambar yang kedua. Siap-siap apa nih gambarnya? Yung. Kira-kira cocok gak nih gambar seperti ini? Masa sih rambut temennya atau rambut dedeknya atau rambut cicinya rambutnya ditarik? Kira-kira hati Tuhan seneng gak ya? No. Gimana gambar tangannya? Gini ya? Iya, pintar semuanya adik-adik ya. Siap ya, kita bermain lagi gambar yang ketiga. Apa kira-kira ya? Cip. Kira-kira ini menyenangkan hati Tuhan gak nih? Ini gambarnya apa ya? Wah, ini ngeledekin temennya ya, atau marahin temennya, ngomelin temennya ya, atau adiknya. Boleh gak begitu? Gimana tangannya? Gini? Iya, no good ya. Selanjutnya ya, gambar yang keempat. Nah, kalau ini kira-kira adik jawabannya apa? Gini atau gini? Wah, hebat. Semuanya begini ya gambarnya ya. Iya, membaca Alkitab pasti menyenangkan hati Tuhan. Siap-siap, jawab lagi. Kira-kira kalau gambar yang satu ini menyenangkan hati Tuhan enggak? Iya, pasti dong kalau memuji Tuhan pasti menyenangkan hati Tuhan. Good semuanya. Oh, kakak masih punya satu lagi nih. Kira-kira ya adik-adik bisa jawab enggak ya yang ini ya? Ceng. Apa ini? No good. Kalau no good gimana? Begini ya. Iya, masa berkelahi, bertengkar, berantem. Waduh, itu pasti membuat hati Tuhan sangat sedih sekali. Karena Tuhan itu tidak suka ya. Tuhan senang kita hidup damai, bersama-sama, bermain bersama-sama, tidak bertengkar ya. Oke, adik-adik semuanya pinter-pinter, semuanya jago-jago dan semuanya sangat memperhatikan ya. Oke, siap-siap semuanya, tetap masih memperhatikan layar TV-nya atau layar laptopnya atau layar handphonenya. Kita lihat ya tayangan video berikut ini. Tuhan Yesus dibaptis. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru, Kitab Matius pasal 3 ayat 1 sampai 17. Yohanes Pembaptis memakai baju bulu unta, sabuk kulit, juga makan belalang dan madu hutan. Yohanes adalah seorang pembaptis. Dia tinggal di padang gurun Yudea. Yohanes berseru agar semua orang bertobat karena kerajaan sorga sudah dekat. Lalu datanglah semua orang dari kota Yerusalem, Yudea dan Yordan untuk mengaku dosanya.
Maka datanglah Tuhan Yesus ke sungai Yordan untuk bertemu Yohanes Pembaptis. Yohanes berkata bahwa seharusnya Tuhan Yesuslah yang membaptis dirinya. Tuhan Yesus berkata bahwa dia harus dibaptis sesuai perintah Allah Bapa. Dan Yohanes pun menuruti perintah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ditenggelamkan di air sebentar saja. Setelah itu, Tuhan Yesus kembali berdiri di air. Lalu Tuhan Yesus segera keluar dari air. Tiba-tiba langit terbuka. Turunlah Roh Allah dari sorga dalam bentuk burung merpati ke atas Tuhan Yesus. Allah Bapa di sorga berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Ayat hafalan. Hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 38. Oke adik-adik semua, tadi kita udah lihat tayangan video hari ini. Sebelumnya kakak mau tanya nih dan mau mengingatkan cerita Kak Mariani minggu yang lalu. Adik-adik ingat ceritanya tentang siapa? Iya, Kak Mariani bercerita tentang Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis itu ngapain aja ya ceritanya waktu minggu kemarin? Kakak ulang sedikit ya. Yohanes itu datang ke dunia ini, atau Yohanes datang atau Yohanes dilahirkan itu lebih dulu daripada Tuhan Yesus. Untuk apa? Yohanes datang untuk menyiapkan jalan bagi Tuhan Yesus. Terus apalagi ya cerita yang minggu kemarin? Yohanes itu menceritakan tentang kedatangan Tuhan Yesus untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Supaya apa? Supaya beroleh hidup yang kekal. Tentang siapa aja yang disampaikan oleh Yohanes, semuanya tentang kisah Tuhan Yesus. Siapa itu Tuhan Yesus? Ya, oke. Kamar Yohanes itu gimana ya? Yohanes itu diutus Allah untuk mendahului Tuhan Yesus. Ya, untuk apa dia? Mengajak orang-orang Israel untuk apa? Bertobat. Yang berdosa dikasih tahu, kamu jangan berbuat jahat ya, kamu jangan nakal lagi ya, kamu jangan mencuri lagi ya, kamu jangan membunuh lagi ya, supaya bertobat. Bertobat itu berbalik dari kehidupan yang lama menjadi kehidupan yang baru. Dan mereka saat itu semua mengaku dosa. Mereka bertobat, mereka mengakui ya bahwa saya bersalah ya, dan akhirnya apa yang dilakukan saat itu setelah dia mengaku dosa, orang-orang banyak itu dibaptis ya. Nah, Yohanes Pembaptis juga mengajar orang-orang tentang tadi siapa kakak bilang? Yesus Kristus itu ya. Dia menyuruh mereka untuk selalu bertobat dari dosa, dan mereka tadi kakak bilang apa? Dibaptis. Nah, pada saat Yohanes Pembaptis membaptis mereka, semua orang-orang yang saat itu ya, tiba-tiba ada yang datang. Siapakah dia? Ya. Wow. Ternyata saat itu ada kedatangan tamu spesial. Waktu itu Yohanes langsung menunjuk ke orang itu. Siapa dia? Wow,
ternyata dia adalah Tuhan, atau dia adalah Tuhan Yesus itu. Dan Yohanes berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Wah, orang-orang yang saat itu mencari siapa yang ditunjuk ya. Wah, ternyata itu loh orang yang selama ini saya ceritakan. Itu dia yang selama ini aku kabarkan, aku sampaikan kepada siapa kita harus berbuat baik ya, kepada siapa kita harus mengaku dosa kita ya. Itu dia Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kita, yang menghapus dan menebus dosa kita ya. Nah, pada saat Yesus datang menjumpai Yohanes, Yesus berkata, Yesus juga mau dibaptis seperti orang-orang yang banyak itu. Wah, Yohanes juga kan kaget ya. Harusnya bukan aku yang membaptis Yesus, tetapi Yesus yang harus membaptis Yohanes gitu ya. Nah, tetapi apa yang dikatakan Tuhan Yesus saat itu ada di dalam Matius 3 ayat yang ke-15 ya. Tuhan Yesus berkata, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapi seluruh kehendak Allah. Itu kata Yesus yang terdapat di dalam Matius 3 ayat yang ke-15. Itu yang disampaikan kepada Yohanes. Nah, pada saat Yohanes mendengar kata-kata Tuhan Yesus itu, akhirnya Yohanes pun baiklah, saya mau mendengar dan mau taat ya, mau turut gitu. Dan akhirnya Yohanes pun setuju dan membaptis Yesus di Sungai Yordan. Ya. Nah, adik-adik, setelah Tuhan Yesus keluar dari air dan setelah Tuhan Yesus dibaptis ya, seperti tayangan video yang kita lihat tadi, adik-adik lihat ada apa? Iya, ada burung merpati di atas Tuhan Yesus, dan itu adalah Roh Kudus yang turun dari langit dalam rupa seperti burung merpati ke atas Tuhan Yesus. Dan saat itu terdengarlah suara. Suaranya seperti apa? Bunyinya seperti ini. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Adik-adik, itu cerita pada saat Tuhan Yesus dibaptis. Nah, adik-adik semua, apa yang kita pelajari hari ini, nanti jikalau adik-adik sekarang mungkin yang masih kecil ya, nanti pada saat adik-adik sudah remaja, kita juga mau seperti Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus yang tidak bersalah, Tuhan Yesus yang tidak berdosa, bahkan Tuhan Yesus yang tidak perlu melakukan satu pertobatan karena dia tidak berdosa. Tuhan Yesus aja mau taat kepada Allahnya untuk dia harus dibaptis untuk menjadi teladan buat kita semua ya. Walaupun baptisan itu bukan suatu syarat bahwa kita akan diselamatkan ya. Sebab keselamatan itu kita dapati yaitu lewat pernyataan iman kita kepada Tuhan Yesus ya. Keselamatan itu hanya kita dapati jikalau kita percaya kepada Tuhan Yesus ya. Berarti bukan berarti Kak kalau dibaptis itu berarti kita pasti selamat. Tidak ya. Baptisan itu adalah hanya sebagai simbol atau sebagai lambang bahwa ini loh bukti pertobatan, ini loh bukti, bahasa kerennya komitmen ya, bahwa aku mau berubah dari kehidupan yang lama aku berubah menjadi kehidupan yang baru ya. Karena ketika kita dibaptis itu adalah hanya sebagai tanda atau sebagai materai ini bahwa kita adalah sebagai anak-anaknya Allah ya, dan kita adalah sebagian menjadi keluarganya Allah. Jadi pada saat kita dibaptis itu adalah sebagai tanda ya, sebagai bukti. Kalau seandainya adik-adik nanti sudah remaja itu akan mengerti bahwa kalau kita membuat satu surat perjanjian itu pasti ada materainya ya, di dalam surat itu ditempel materai. Itu bahwa tanda bahwa itu benar, bahwa ini adalah sah, bahwa kita adalah anak-anak Allah ya. Itu hanya sebagai bukti saja. Nah, adik-adik semua, kita mau belajar menteladani
Tuhan Yesus ya. Kalau Tuhan Yesus saja mau taat, kalau Tuhan Yesus saja mau menyenangkan hati Tuhan, masa kita enggak ya? Jadi kita juga mau nih. Siapa sih yang kita teladani? Kita mau menteladani Tuhan Yesus ya. Boleh nggak kita menteladani yang lain? Boleh. Dan kita juga harus menjadi anak-anak Tuhan yang jadi teladan ya. Kita juga harus menjadi contoh seperti Tuhan Yesus. Hari ini kita menteladani Tuhan Yesus, kita juga harus menjadi teladan buat teman-teman kita. Kita juga harus menjadi teladan buat adik-adik kita. Bahkan kita juga harus menjadi teladan kepada semua orang yang ada di sekeliling kita. Menjadi teladan itu gimana ya Kak? Aku nggak ngerti deh bahasa teladan itu. Teladan itu adalah perbuatan baik kita yang ditiru orang lain dan dilihat, dicontoh oleh orang lain. Jadi makanya adik-adik, kita adalah anak-anak Tuhan, maka kita harus berlaku baik, menjadi yang baik, menyenangkan hati Tuhan. Seperti game yang tadi kita mainkan, ya kan? Adik-adik kan bisa membedakan ya, perbuatan baik dan perbuatan tidak baik. Jadi kita harus gimana? Harus melakukan perbuatan yang baik atau perbuatan yang tidak baik? Iya, pasti kita akan melakukan perbuatan yang baik yang menyenangkan hati Tuhan. Gitu adik-adik semuanya. Adik-adik semua keren ya. Kakak yakin hari ini adik-adik sudah tahu nih membedakan perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan dan perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Oke adik-adik semuanya. Oke, hari ini kita mau menyebutkan super kebenaran ya, supaya kita ingat ya. Oke, semua siap-siap ya. Super kebenaran kita hari ini, Tuhan Yesus teladan hidupku. Semua ya, Tuhan Yesus teladan hidupku. Oke, good semuanya. Dan super ayat kita hari ini terdapat di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Oke, ulangin ya. Kisah Para Rasul berapa? 2 ayat 38. Oke, kita baca sama-sama. Yang sudah buka Alkitabnya. Ya, nanti kalau yang kecepatan setelah tayangan ini adik-adik bisa baca lagi ya. Oke. Hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis di dalam nama Yesus Kristus. Oke adik-adik semuanya, hari ini kita mau ya berjanji sama Tuhan, Tuhan aku mau menteladani Tuhan Yesus. Aku mau juga menjadi teladan buat orang lain. Oke, yang mau kita semua sama-sama berdoa ya. Kita minta Tuhan tolong, kita minta pimpinan Tuhan. Oke semuanya adik-adik tutup matanya, lipat tangannya, kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman hari ini yang mengingatkan kami supaya kami juga bisa menjadi teladan bagi orang lain, bagi keluarga kami, buat koko, adik, saudara-saudara kami, bahkan buat orang tua kami. Bahkan dimanapun kami berada, kami mau menjadi teladan seperti kami juga mau menteladani Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan buat hari ini. Kami bersyukur buat firman-Mu. Biarlah Tuhan Kau memberkati setiap kami. Dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.